103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, saatnya Nurul masuk di acara Inspirasi dan Mandiri, sesi bincang sehat bersama Rumah Sakit Melati Tangerang. Dan tema kita pagi ini adalah hubungan vertigo dengan sistem gangguan telinga. Nah, DFM Mania, untuk lebih jelasnya saat ini sudah hadir bersama Nurul di studio Dr. Wahyu Sigit Purnomo, spesialis THT, dokter spesialis THT, Rumah Sakit Melati Tangerang. Pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Nurul. Apa kabar, dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, dokter, ini kan terkait dengan tema kita hubungan vertigo dengan sistem gangguan telinga. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu, dok, kira-kira untuk DFM Mania nih apa sih vertigo itu? Ya, sebelum jauh tentang vertigo, Iya. berarti kita membicarakan vertigo yang disebabkan oleh adanya gangguan di telinga. Baik. Gitu ya. Vertigo itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke vertigo, telinganya sendiri ya. Iya. Nah, telinganya itu akan dibagi menjadi 3 bagian. Baik. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Dan umumnya kalau untuk terjadinya gangguan vertigo itu sendiri, biasanya disebabkan oleh dari gangguan telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Gitu. Dari tengah ke dalam. Ya, karena kalau telinga bagian luarnya itu ada yang namanya saluran telinga, mulai dari kuping, daun telinga, kemudian dengan berbatasan dengan gendang telinga, membran timpani. Nah, untuk vertigo itu sendiri bisa karena telinga, bisa karena otak, sistem saraf pusat, cerebri gitu. Jadi dua ya, dok? Jadi dua vertigo itu. Jadi yang ada namanya vertigo sentral dan vertigo perifer gitu. Ya, nah itu nanti akan memberikan keluhan atau gejala yang berbeda. Baik. Gitu. Nah, nanti gejala bisa sama, jadi gejalanya bisa sama, tapi penyebabnya bisa berbeda melalui tes dari tes untuk mengetahui vertigonya itu nanti dari mana, dari sentral atau perifer gitu ya. Dokter, apa saja sih tanda kalau seseorang tuh terkena vertigo? Oh gitu ya. Mungkin nggak hampir semua ya pernah merasakan yang namanya seperti sensasi tadi sebelum kita bicara ada naik ontang-ating tuh. Habis naik ontang-ating turun kok kayak kelingan gitu kan, seakan dunia berputar gitu kan gitu. Jadi kalau vertigo itu umumnya adalah serangan secara mendadak gitu, posisi seperti berputar. Jadi kita tegak tapi dengan melihat membuka mata seakan-akan sekeliling kita itu berputar gitu. Dan yang akan menimbulkan gangguan keseimbangan seakan kita jalan mengikuti goyangan itu. Jadi seakan jalan pun akan terasa libur. Gitu, ya. Jadi bukan kita yang berputar tapi sekeliling kita yang berputar. Seolah berputar gitu ya, dok gitu, ya. Oke. Ini vertigo ini sama nggak sih, dok, sama pusing biasa? Bedanya di mana? Kan kalau masyarakat awam mungkin mendengar kata vertigo masih baru ya, gitu, dok. Ya. Mungkin kalau masyarakat awam biasa bilangnya pusing 7 keliling ya. Itu pusing 7 keliling. Kalau saya pusingnya 8 keliling gitu. 8 keliling lebih banyak kan, dokter? Lebih banyak. Kalau tanggal tua itu kan gitu. Itu juga bisa jadi penyebab pusing gitu. Nah, jadi kembali ke situ tadi, pusing dengan vertigo. Vertigo tadi sensasi rasa berputar. Kalau pusing kan macam-macam ya keluhannya. Jadi mungkin mulai dari sakit kepala gitu. Kadang dari anamnesis pun kita harus membedakan apa yang pusingnya gimana gitu. Apa pusingnya itu sakit kepalanya, atau pusingnya itu ada rasa berputar. Nah, kadang dari rasa berputar pun akan menimbulkan sensasi rasa mual gitu. Jadi ada pusing berputar disertai mual. Nah, ada juga, dok? Ya dia justru malah pasangannya biasanya kalau sudah pusing mual gitu. Nah, biasanya gejala yang muncul dari vertigo itu selain pusing berputar ada mual, pusing mual gitu, bahkan sampai muntah kan. Untuk THT sendiri itu ada yang namanya Meniere tuh. Nah, itu Meniere disease. Jadi ada 3 keluhan biasanya. Ada pusing berputar, kemudian ada ada rasa mual, bisa jadi sampai muntah, dan disertai penurunan fungsi pendengaran ataupun ada telinga berdenging. Itu jadi ada 3 penyebabnya itu. Kalau vertigonya itu sendiri adalah pusing berputar. Gitu. Jadi sebenarnya faktor yang menyebabkan munculnya vertigo itu tadi dari telinga, bisa dan dari otak. Telinga dan otak gitu. Jadi telinga bagian itu ya, dalam dok, dan telinga bagian dan otak gitu. Iya, Tadi dari penjelasan dokter, jadi vertigo itu bisa menyebabkan gangguan infeksi pada pendengaran. Bukan, jadi bukan. Atau bagaimana? Yang di vertigo itu bukan gangguan infeksi. Justru vertigo itu adalah sebagai manifestasi atau sebagai gejala yang disebabkan oleh A, B, C, D, E. Nah, satu misalnya tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol tadi itu misalnya karena
ada kelainan di rumah siput di telinga bagian dalam misalnya gitu. Ada gangguan di situ mulai dari anatominya, anatomi itu bentuknya, misalnya ada pertumbuhan tumornya atau kemudian ada batu kecil kanalit namanya di situ, otolit ya, batu kecil di kanalisme polarisnya, atau tadi kalau berkaitan dengan infeksi bisa dari infeksi telinga bagian tengah, biasanya kopoan somean itu, tapi dia terus menjalar terus menerus akhirnya bisa sampai ke telinga bagian dalam gitu. Jadi bisa dari infeksi. Jadi vertigo adalah penyakit, vertigo itu gejala atau akibat gitu, bukan yang penyebabnya ya gitu. Kalau infeksi itu kan penyebab gitu ya. DP mania vertigo itu bukan yang menyebabkan, tapi justru manifestasi gejala. Ya, gejala yang indikasi timbul. Gangguan. Betul. Bisa gangguan di sentral ataupun di perifer itu tadi. Gitu. Oke, itu untuk yang bagian pendengaran ya, Dok ya. Iya, itu tadi kalau masalah bagian pendengaran itu kan telinga bagian tengah ke dalam. Semua telinga bagian itu berfungsi untuk menyalurkan pendengaran. Baik. Tapi keseimbangan utamanya itu ada di telinga bagian dalam gitu. Itu biasanya tanda-tandanya apa, Dok, yang menunjukkan indikasi tidak normal sehingga terjadi vertigo ini? Oke, jadi untuk indikasinya nanti itu kita melalui pemeriksaan. Pemeriksaan fisiknya dalam artian pemeriksaan untuk membedakan apakah ini dari telinga ataukah ini dari sistem saraf pusat atau dari sentral atau dari otak. Nah, itu nanti ada beberapa rangkaian tes kalau kita di THT itu sendiri gitu. Ada namanya tes keseimbangan gitu. Nah, itu untuk menyingkirkan penyebabnya adalah dari otak atau dari perifer dari telinga. Selain itu juga bisa kalau memang ada gangguan pendengaran. Iya. Nah, nanti ada gangguan pendengarannya, kita tes juga namanya nanti adalah audiometri. Itu nanti untuk mengetahui gangguan pendengarannya. Tapi kembali ke vertigonya itu sendiri, pemeriksaan itu di pemeriksaan fisik ya, ada pemeriksaan keseimbangannya. Nah, kemudian bisa menggunakan pemeriksaan yang lainnya, penunjang yang bisa canggih itu misalnya dengan CT scan. Nah, itu CT scan paling mudah lah dalam artian tinggal dibedakan nih apakah ini dari otaknya secara anatomi atau dari telinga. Kalau nanti dari CT scan di otaknya tidak ada masalah, semua anatomi cerebri, anatomi otaknya itu tergambarkan visual secara jelas, tinggal dilihat ada nggak kelainan di telinganya gitu. Jadi seperti itu. Baik. Ya. Ini dokter, kalau kita sudah merasakan gejala vertigo, ini biasanya di telinga bagian mana yang terindikasi bermasalah? Oke. Jadi kita tidak terkadang untuk menentukan gangguan keseimbangan itu kalau dari THT sendiri mungkin agak sulit untuk menentukan dari telinga kiri atau telinga kanannya. Kecuali dengan serangkaian tes itu tadi, dari fungsi pendengarannya, kemudian dari pemeriksaan fisiknya tadi dengan menggunakan CT scan atau dengan MRI tadi. Gitu ya. Dokter, saya pernah nih merasakan kayak pusing, tapi pusing itu lain gitu, seolah-olah di sekeliling saya itu berputar. Pada saat itu memang posisinya saya lagi mens. Apakah ada hubungan orang yang lagi menstruasi dengan vertigo ini? Oh gitu, jadi antara menstruasi dengan vertigo ya. Karena vertigo itu suatu gejala ya, cuma yang tadi saya bilang ada vertigo sentral maupun perifer. Nah, untuk saat mens ya, berarti kan logikanya berarti ada darah yang dikeluarkan. Iya, benar. Nah, dengan ada darah yang dikeluarkan ada kandungan Hb yang berkurang. Nah, jadi mungkin mengarahnya adalah ke anemia, mungkin seperti itu. Nah, itu bukan berarti dari telinganya. Makanya nanti perlu tes keseimbangan kalau memang itu asalnya bukan dari telinga kan gitu. Jadi sistem keseimbangan ada di telinga untuk vertigonya sendiri. Jadi kalau itu di anemia ya berarti kemungkinan adalah karena dari pusingnya, sensasinya itu karena dari anemia Hb yang menurun karena sedang haid, sehingga aliran darahnya mungkin jadi tidak baik, kemudian komposisi tadi untuk menyalurkan oksigennya juga menjadi kurang, hati kan untuk mengikat oksigen kan gitu. Jadi berkaitannya mungkin tidak dengan keseimbangan dari telinganya, tapi secara sistemiknya itu sendiri, mulai dari Hb-nya ataupun dari saraf pusatnya. Tapi itu bisa disebut vertigo, Dok? Vertigo itu sensasi pusing berputar ya. Jadi ya bisa vertigonya sendiri adalah pusing berputar. Bisa tetap bisa disebut vertigo, tetapi kan penyebabnya yang berbeda. Kan gitu ya. Penyebabnya yang berbeda karena dia bukan pada sistem keseimbangan. Kan gitu. Saya juga pernah nih, Dok, ngalamin waktu itu saya lagi keluar, posisinya di luar ruangan, di outdoor, dan posisinya itu panas banget mataharinya nih, DP mania. Terus tiba-tiba masuk ruangan, saya masuk
tiba-tiba kayak penglihatan saya buram gitu dok. Nah, itu bukan buram, kuning kan seketika kayak mau pingsan gitu kan. Ya kalau itu tidak berkaitan dengan sistem keseimbangan gitu, itu sih dengan sistemik kan seperti itu. Mungkin dari tekanan darahnya, hipotensi karena habis panas masuk ruangan gitu. Kemudian apa bisa jadi dari dehidrasi, walaupun dalam artian sebagai faktor predisposisi, penyebab faktor yang akan mempengaruhi kan gitu. Jadi concernnya sendiri kalau dari vertigo THT itu adalah dari ke sistem keseimbangannya itu yang harus kita koreksi. Oke, baik. Dokter, terkait dengan vertigo ini, bila seseorang mengalami yang namanya vertigo, ada nggak sih dok pantangan atau hal-hal yang harus dibatasi oleh orang ini? Oke, nah itu tadi, karena vertigo itu adalah manifestasi atau sebagai suatu kejadian yang ada beberapa penyebabnya, utamanya kalau dari hati bisa dari telinga bagian dalam, tapi kan yang mempengaruhi kan banyak itu. Iya. Bisa karena tadi mbaknya tadi bilang karena haid tadi, menstruasi, penurunan hati, kemudian ada gangguan elektrolit misalnya dari dehidrasi gitu, karena di saluran di kanalis di saluran telinga bagian dalam pun itu juga kan ada natrium dan kaliumnya. Nah, saat kita dehidrasi pun juga akan berpengaruh gitu. Jadi semua harus dikoreksi seperti itu. Kemudian pada degenerasi seperti diabetes mellitus itu juga kan sebagai sensorik kan, itu sebagai daripada sensorik, kerusakan sensor juga akan mempengaruhi. Jadi intinya adalah dalam itu apa yang menjadi kekurangan itu harus dikoreksi, apapun yang menjadi berlebihan itu harus dikurangi. Biasanya sih pembatasannya satu, garam, kemudian manis, kemudian juga glukosa ya, kemudian juga tadi elektrolit gitu, tidak berlebih dan juga tidak kurang kan gitu. Baik. Oke. Dokter, ini kita beralih ke WhatsApp dulu ya dok. Siap. Ya. Ada Bang Rakamas mau nanya ke narsum, gejala vertigo itu seperti apa saja, tadi sudah dijelaskan. Mungkin saya pernah ngalamin tapi tidak tahu itu apa dok. Apakah pusing yang berkepanjangan sampai seminggu itu termasuk salah satunya? Mohon pencerahan. Terima kasih. Nah, pusing berkepanjangan ya, pusing itu memang penyakit yang umum gitu, dan apalagi kalau untuk buat alasan tuh paling cocok itu, lagi pusing nggak bisa berangkat gitu. Dokter pun juga datang kita periksa fisik bingung mau periksanya apa, karena kalau cuma mau periksa diare itu periksa perutnya bunyinya ketahuan itu kalau orang diare. Tapi kalau udah pusing yang tahu cuma dia dan Tuhan yang tahu. Gitu. Nggak benar. Nah, itu pusing sampai seminggu, kalau saya rasa kalau vertigo sampai seminggu itu udah gak bisa ngapa-ngapain lagi tuh. Mungkin yang disebut ini sakit kepala gitu ya, sakit kepala. Jadi perlu dikonsultasikan lebih dalam kalau itu, dalam artian menyingkirkan bukan dari telinga, tapi kalau memang itu vertigo sampai seminggu berkepanjangan tiada henti, ya itu sudah otomatis cuma di tempat tidur, itu gak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Jadi memang kalau seperti itu vertigo panjang ya memang harus diobati ya, minimal itu banyak obat di luar, minimal minumlah obat anti mabuk perjalanan itulah gitu. Ya oke. Jadi DV mania kalau misalnya terjadi vertigo pada DV mania, mungkin yang langkah lebih tepatnya bisa langsung cek, bisa jadi ada masalah di sistem keseimbangan ataupun otak kita ya. Betul, iya gitu ya. Jadi untuk penyembuhan yang benar-benar paripurna dalam artian mudah-mudahan tidak berulang lagi gitu. Benar sekali. Dokter, kalau misalnya kita sedang mengalami vertigo nih ya dok, ada nggak sih dok gerakan-gerakan sederhana yang mungkin sedikit banyaknya bisa mengurangi gejala vertigo ini? Oke, jadi kalau untuk saat serangan vertigo sendiri sebenarnya disarankannya untuk tidak banyak bergerak dulu, justru malah duduk atau kemudian tidur meratakan antara kepala dengan badan gitu, supaya dalam artian aliran darahnya seimbang lagi, antara jantung memompanya tidak terlalu sampai ke otak gitu. Kemudian tapi kalau untuk bagaimana cara mengurangi vertigo dari perubahan posisi, itu ada misalnya nanti kita biasanya ya kalau memang berkepanjangan vertigonya, dengan terapi obat dibantu dengan fisioterapi. Jadi misalnya dari posisi bangun tidur nih, tadi kan ada tuh pertanyaannya, kalau bangun tidur jadi pusing berputar, ya bangunnya pelan-pelan, nggak langsung siap gerak, tapi mungkin bisa miring dulu ke kanan atau ke kiri, kemudian bangun perlahan dengan ditopang dengan tangan supaya nggak langsung siap gerak, langsung tegak seperti itu. Jadi takutnya ada yang kaget ya dok. Nah, bukan kaget, jadi nanti jadi pusing berputar gitu. Gitu. Oke. Masih seputaran THT juga nih dok. Ini mumpung kita masih ada berlebih waktunya ya dok. Ya, ini kan kalau misalkan kita menelan, itu kenapa sih dok? Sakit menelan tapi nyambungnya ke telinga. Kira-kira mana dulu nih yang harus diberesin? Ya Ya, makanya THT itu tidak bisa dipisahkan kesatuannya. Telinga, hidung, tenggorok tadi kan sempat tanya.
Kalau diperiksa cuma telinga yang sakit aja ya, nggak semuanya harus diperiksa. Itu trio ya dok ya? Iya, trio. Telinga, hidung, tenggorokan. Kalau sekarang nyambung dengan bedah kepala leher. Jadi sebenarnya kalau sekarang telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala dan leher. Cuma kalau di Melati saya telinga hingga tumit. Hingga tumit. Nah itu tadi berkaitan kembali ke tadi sakit telinganya tadi, tenggorokannya sampai ke telinga, sakit menalan tadi. Nah itu kan ada yang namanya saluran tuba. Nah muaranya itu di tenggorokan situ, di daerah nasofaring. Jadi kalau ada peradangan di sekitar tenggorokan, itu kadang bisa nyampe nyeri ke telinga, karena memang ada salurannya, namanya saluran tuba Eustachius. Jadi kadang kalaupun kita sedang pilek, itu kadang pilek kan telinganya jadi terasa penuh kan gitu, karena memang itu ada nama yang saluran tuba gitu. Jadi memang ada hubungannya. Memang selalu berhubungan ya dok, nyambung, kontak gitu. Gitu ya. Oke, dokter, ini kan tadi penyebab dari vertigo itu bisa jadi karena memang ada gangguan di sistem keseimbangan tubuh. Salah satunya telinga ataupun kontak. Ada nggak sih dok tips untuk membersihkan kotoran telinga? Takutnya kan nanti infeksi nih dok sampai ke dalam, kena lagi dengan telinganya ya kan? Tadi kembali ke anatomi dulu ya. Jadi telinga berarti yang biasa kita bersihkan adalah telinga luar gitu. Iya, benar. Nah yang jadi masalah kalau membersihkannya itu adalah yang mau membersihkan daripada lubangnya lebih lebar yang masuk daripada lubangnya. Aduh, nah, itu maksa sih dok. Itu jadi maksa kan, jadi dalam artian kotoran yang harusnya adanya cuma di luar, begitu yang masuk alatnya lebih besar, otomatis terdorong ke dalam. Sementara membran timpani atau gendang telinga sendiri itu kan tipis kan, maka dapat kotoran yang keras, kemudian terdorong, yang ada malah melukai gendang telinga itu sendiri, melukai diri sendiri. Jadi sebenarnya tanpa dibersihkan pun kotoran telinga akan keluar dengan sendirinya, dengan kita ngobrol gini, ngomong, kemudian dengan makan, dengan tertawa dan jatuh gitu. Pernah nggak ngerasain tai kuping jatuh pas lagi ketawa? Kalau ngerasain jatuh enggak sih, tapi kalau merasakan ada kayak yang bergerak di dalam tuh seolah-olah kotorannya terdorong keluar tuh pernah kan? Makanya kan gitu. Kalau dari orang tua kita kan selalu bilang dok, jangan dalam-dalam, bersihnya di luarnya aja gitu. Kalau dalam susah keluarnya. Nah itu di masyarakat awam kan masih kayak ngorek sampai dalamnya tuh dok, gitu, takutnya kan luka. Jadi ada gangguan lah, muncullah si vertigo ini. Iya gitu. Jadi makanya sebenarnya rangkaian tesnya salah satunya ada dengan tes kalorik itu untuk vertigonya itu sendiri. Jadi nanti diberikan contoh gambar aja, dibayangkan ya. Jadi telinganya ini kemudian nanti ditetesi air dingin atau air hangat, nanti dilihat nih matanya bergerak enggak. Nah kalau matanya bergerak secara cepat seperti orang lirik itu nystagmus namanya ya, berarti ada gangguan gitu. Jadi makanya nggak boleh dikorekin, nanti takut terangsang gitu. Terus kalau kita lihat petinju, begitu ditinju bagian belakang telinga sini, uppercut itu langsung jatuh pingsan, ya karena sistem keseimbangan yang dihajar. Ya itu sistem telinga bagian dalamnya gitu. Makanya kalau mau berantem ya tinju bagian belakang sini ya pasti blek jatuh biasanya gitu. Nah, tapi jangan disalahgunakan ya. Itu udah dapat bocoran dari dokter gitu ya. Gitu. Dokter satu lagi, ini untuk generasi milenial nih, anak-anak muda zaman sekarang tuh kan demennya keretaan, busway, headset nyantol di telinga. Nah ada nggak sih dok akibat atau dampak kalau kita keseringan memakai earphone atau headset? Ya bagaimana? Nih yang begini enak dipakai nih, kayak gitu ya, earphone gini. Jadi dalam artian kan suara juga nggak langsung masuk ke dalam gitu kan, ada tapi yang masuk ke dalam gitu, jadi ada nggak sesuatu yang berlebihan sih pastinya nggak baik ya gitu. Jadi sebenarnya telinga ini kan bekerjanya 24 jam gitu, makanya kenapa orang itu lebih sensitif terhadap suara. Nggak usah jauh-jauh lah, bayi baru lahir yang dikumandangkan azan kan kalau dalam Islam kan, karena telinga yang lebih dahulu mendengar gitu. Nah makanya telinga itu bekerjanya 24 jam. Kenapa tidak boleh pakai headset terus-terusan pada saat tidur? Tidur itu yang istirahatkan otaknya gitu dalam arti. Tapi telinga kemungkinan akan terus mendengar. Nah itu ada telinga tengah, telinga luar, telinga dalam, di dalam ada sel rambut getarnya. Otomatis dia berusaha menggetarkan untuk menyampaikan impuls secara langsung ke otak gitu. Jadi mungkin akan ada tahap lelahnya gitu. Makanya suara berlebihan, berkepanjangan akan mengganggu sistem pendengaran sih. Gitu. Artinya sesuatu yang berlebihan tidak baik ya dok ya. Dokter, yang berlebihan tabungan aja ya. Oh ya benar, kalau itu saya setuju. Karena juga waktu dok, mungkin sebelum kita akhiri apa nih dok pesan untuk DFM mania yang mungkin ada atau sedang mengalami yang namanya atau terdiagnosa vertigo. Ya. Jadi untuk para pendengar yang di sini yang di DFM mania ini, serangan vertigo itu adalah serangan
berputar gitu, serangan berputar dan bila terjadi serangan berputar itu yang dilakukan adalah duduk tenang, kemudian mengambil posisi yang tenang dalam artian tidak banyak bergerak, kemudian juga segera memeriksakan sih untuk menegakkan apa penyebabnya. Gitu. Jadi mengurangi intensitas pergerakan, terus menghindari makanan-makanan yang tadi disebutkan dokter, dan yang terakhir cek lagi, dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Iya. Gitu. Oke, DFM Mania, itu dia tadi penjelasan dokter seputar hubungan vertigo dengan sistem gangguan telinga. Sebelumnya dokter, makasih banyak untuk waktunya, sangat bermanfaat. Ini dari Nurul yang nggak tahu vertigo itu apa, sekarang jadi tahu vertigo itu apa. Dan indikasi-indikasi kalau misalnya kita mengalami vertigo itu apa yang harus di cross check lagi. Terima kasih banyak dokter untuk waktunya. Sehat selalu dokter. Sama-sama, terima kasih. Oke. Dan akhirnya Nurul yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.